Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Ibnu. Pada video kali ini dalam rangka ujian tengah semester yang masih dilaksanakan secara online. Di sini saya akan membahas soal yang sudah saya bagikan kepada para ketua kelas masing-masing dari setiap kelas. Nah, mungkin ada beberapa poin yang belum paham. Ini akan saya jelaskan pada video kali ini. Untuk yang pertama, mata kuliah bisnis internasional. Bisnis internasional ada 5 kelas ya, A1, A2, A3, B1, dan B2. Ini pada semester 4. Pada poin yang pertama, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara perdagangan internasional dan pemasaran internasional? Nah, ini kalian bisa cari di berbagai literatur. Bisa dari buku, juga bisa di internet, karena dua hal ini merupakan hal yang sangat basic sekali dalam memahami bisnis internasional ya. Ini bobotnya 20%, jadi setiap soal memiliki bobotnya masing-masing. Untuk soal yang pertama, bobotnya adalah 20%. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apa strategi terbaik yang harus pemerintah lakukan dalam menangani pandemi COVID-19 terkait kebijakan perdagangan dan hutang. Jadi untuk soal poin nomor 2 ini saya harap setiap mahasiswa itu memiliki pemikirannya masing-masing. Anda bisa mencari di internet ataupun di berbagai literatur tentang kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya meminta mahasiswa untuk berpikir lebih kritis lagi. Kira-kira mungkin kebijakan pemerintah ada yang masih kurang atau mungkin perlu diperbaiki, atau mungkin ketika Anda memiliki pemikiran tentang strategi pemerintah dalam menangani COVID-19 ini bisa kalian sampaikan di jawabannya ya. Jadi hal ini memunculkan pemikiran dan reaksi yang berbeda-beda dalam mahasiswa ya. Jangan takut salah, coba berpikir kalian sebagai problem solver ya. Artinya sebagai pemerintah kira-kira apa sih yang dilakukan terkait dengan perdagangan dan hutang. Nah, jadi dalam dagang kira-kira ekspor impor kebijakan kalian seperti apa, dan hutang itu seperti apa, karena pandemi ini tentu menguras banyak sekali biaya dalam penanganannya dan juga pencegahannya. Dan langkah terbaik itu seperti apa, hutang dengan siapa, bagaimana rasionya, itu bisa kalian pikirkan pada jawaban soal nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga, strategi terbaik yang pemerintah lakukan untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan UMKM setelah pandemi COVID-19 selesai. Nah, untuk poin nomor 3 itu ketika selesai. Jadi anggaplah perbaikan ulang atau riset ya dalam pemerintah menangani pariwisata dan UMKM. Nah, itu bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa juga kalian sampaikan pola pikir ketika kalian itu memiliki bisnis di bidang pariwisata dan UMKM. Jadi tidak cuma dari pemerintahnya aja, bisa juga kalian menuangkan pemikiran kalau kalian bekerja di sektor pariwisata atau owner sebuah perusahaan di bidang pariwisata maupun di UMKM, kira-kira langkah apa sih yang ingin kalian tempuh untuk memulihkan kembali usaha kalian seperti itu. Nah, untuk cara pengumpulan tugasnya, ini kemarin banyak yang nanya dan masih bingung. Hal ini juga berlaku di semua mata kuliahnya Pak Ibnu ya. Cara pengumpulan tugasnya itu sama. Yang pertama, untuk formatnya bisa menggunakan Microsoft Word, bisa menggunakan PDF. Ya, itu yang pertama. Nah, ketika kalian jawabannya aja nih. Jadi poin nomor 1, poin nomor 2 dan poin nomor 3 tuh kalian sampaikan jawabannya aja, jawaban kalian. Kemudian kan di save as tuh, di save as pertama NIM kalian itu berapa, kemudian spasi nama panjang kalian. Nah, jadi formatnya sama supaya memudahkan pengkoreksiannya. Untuk save as-nya, nama filenya adalah NIM spasi nama panjang kalian. Kemudian setelah sudah, kalian store dulu di ketua kelas ya. Ketua kelas atau siapapun orang yang kalian tunjuk dalam mengumpulkan kolektif semua file tugas dari mahasiswa. Setelah sudah dijadikan satu tuh di formatnya .rar atau pakai WinZip itu bisa jadikan satu file semuanya. So poin pentingnya adalah semuanya harus menunggu jadi satu setiap mahasiswa.
Nah, untuk deadline-nya sendiri, di sini saya kasih deadline sebelum tanggal 2 Mei 2020. Artinya, terserah kesepakatan kelas untuk menentukan deadline-nya masing-masing ya. Kalau bisa sebelum tanggal 2 Mei 2020. Karena saya yakin tugas kalian juga banyak, tidak cuma mata kuliah saya. Nah, itu kalian bisa memanage. Jadi kalian bisa di grup kelas tuh bisa ngasih deadline masing-masing, mungkin tanggal 20-an April ya, 28, 29 itu juga nggak masalah. Yang penting jangan melewati 2 Mei. Jadi prinsipnya semakin cepat semakin baik dan jangan kalian tunda-tunda ya untuk pengerjaan UTS pada kali ini. Untuk cara pengirimannya, kalian langsung aja kirim ke email Pak Ibnu ya, yaitu ibnusuryo167@gmail.com. Ingat, mahasiswa yang mengirimkan directly langsung ke saya itu tidak akan saya koreksi ya. Jadi tidak ada email langsung ke email saya, tidak ada. Semua harus dikumpulkan menjadi satu di ketua kelas dulu. Harap menjadi perhatian ya. Perkara misalnya banyak mahasiswa yang molor, itu tergantung kalian bagaimana cara memanage-nya. Dan kalaupun misalnya sebelum tanggal 2 Mei ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan, ya udah tinggal aja. Jangan sampai kepentingan satu orang atau dua orang menunda kepentingan semua kelas ya. Nanti bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan itu mendapatkan pengurangan atau mungkin penghilangan nilai ataupun nilai ujiannya tidak saya anggap ya. Itu untuk bisnis internasional. Kemudian selanjutnya adalah mata kuliah KKL ya, kuliah kerja lapangan. Jadi untuk kelas malam ini semester 6 ya, kelasnya Mbak Titis ini ya. Yang pertama soalnya adalah tuliskan daftar nama mahasiswa serta nama UMKM yang akan diobservasi. Jadi pada pertemuan sebelumnya, sebelum ada corona itu, saya sudah bilang ya, sudah mendefinisikan apa itu UMKM dan lain sebagainya. Dan tugas kalian adalah menunjuk satu aja UMKM untuk diobservasi. Ya, untuk diobservasi maksimal kelompok, satu kelompoknya adalah 5 orang. Jadi ini UTS juga tugasnya berkelompok, jadi tidak mengumpulkan secara individu. Itu bisa kalian tentukan, terserah 5 orangnya itu siapa aja ya, maksimal 5 orang itu siapa aja terserah, diatur sendiri dari masing-masing mahasiswa. Setelah ditentukan UMKM-nya apa, kemudian didefinisikan. Untuk selanjutnya kalian harus mempelajari seluk-beluk UMKM yang sudah kalian putuskan untuk diobservasi. Terkait dengan yang pertama operasionalnya, kondisi operasional UMKM-nya itu bisa tentang jam kerja atau mungkin cara produksinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keuangan. Mungkin kalian bisa tanya omset ataupun keuntungan kepada ownernya, owner UMKM. Tapi kalau misalnya ownernya tidak ingin menyampaikan keuntungannya berapa, juga tidak usah kalian paksakan ya, karena beberapa UMKM mungkin menganggap keuntungan ataupun omset merupakan hal yang sensitif untuk diungkapkan. Jadi tidak perlu kalian paksa juga. Tapi minimal kalian harus tahu alur keuangannya seperti apa. Dan kalaupun mereka minjem ke bank nih, misalnya ada kredit usaha dari bank, itu kalian juga tanyakan, sekalian belajar bagaimana sistemnya pembayarannya dan bagaimana bisa mendapatkan kredit tersebut. Yang ketiga adalah pemasaran. Jadi teknik pemasarannya itu seperti apa? Apakah online ataukah mungkin dari cara offline, brosur dan lain sebagainya. Kemudian sasaran pasarnya itu siapa? Juga kalian bisa menanyakan tuh ke mereka. Kemudian terkait apakah mereka iklan, kalau iklan juga biayanya berapa, itu bisa kalian observasi, tergantung. Jadi masing-masing kelompok tidak ada hukum bakunya ya, itu terserah ekspor kalian di lapangan. Yang penting informasinya sampai ke saya dan juga bisa kalian tuliskan dengan baik ya. Kemudian sumber daya manusia, mungkin terkait ownernya siapa, kemudian dari pembagian manajer kah, kemudian manpowernya itu berapa. Kemudian yang paling penting ini dari keempat hal yang sudah saya ungkapkan, itu berarti ada before dan after corona, karena ini mengganggu banget ya. Ini bisa kalian bandingkan. Sebelum corona itu seperti apa sih, setelah itu seperti apa sih, kemudian penanganannya itu seperti apa untuk menjaga agar UMKM ini tetap survive. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana strategi UMKM tersebut untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah ini juga sama. Ini arahnya lebih kepada strategik ya. Strategik artinya yang kalian wawancarai dalam hal ini saya minta adalah owner ya. Owner dari UMKM tersebut. Karena penting sekali untuk bisa menilik ataupun menilai pola pikir yang owner lakukan ya. Itu paling penting juga.
Nah, untuk pengumpulan cara metodenya hampir sama, bahkan sama seperti yang sebelumnya. Ini karena saya sudah sering mengampu kelas B2, saya yakin kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Mungkin yang membedakan adalah untuk UTS B2 ini dengan sistem berkelompok ya. Jadi setiap kelompok mengumpulkan dulu satu, dikumpulkan ketua kelas, kemudian dari ketua kelas tersebut baru mengumpulkan ke saya, seperti itu ya. Jadi jangan satu kelompok mengirimkan email ke saya, jangan, harus dikumpulkan jadi satu dulu. Untuk deadline-nya juga sama, tanggal 2 Mei 2020. Nah, kerjakanlah sebelum deadline itu selesai ya, jangan di luar deadline. Kemudian yang ketiga adalah untuk mata kuliah sistem informasi manajemen ya, untuk mata kuliah SIM. Yang pertama adalah soalnya apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Ini bobotnya 20%. Ini saya juga pribadi mohon maaf, tidak hanya bagi kelas A4 mata kuliah SIM, tapi juga seluruh kelas yang saya ampu, dikarenakan sistem online membuat menjadi tidak maksimal ya untuk materi-materi yang sebelumnya. Tapi it's okay, tidak masalah. Makanya untuk soal kali ini mau tidak mau saya sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengerjaan soalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen ini kalian bisa cari di berbagai literatur, bisa di berbagai buku. Itu banyak sekali buku-buku yang membahas tentang sistem informasi manajemen. Nanti kalian juga tuliskan literatur ya, literatur di mana kalian mencari jawaban ini ya. Jadi bisa dari buku, bisa dari internet, yang penting sertakan source-nya juga. Yang kedua adalah pengertian dimensi informasi, ini 40%. Di sini ada 4 poin. Yang pertama organisasi, teknologi, manajemen, dan yang terakhir sistem informasi. Ini itu kalian bisa cari pengertiannya apa keempat poin tersebut yang termasuk dalam dimensi informasi. Nanti kalian juga bisa jabarkan sesuai dengan source ataupun sumber yang kalian ambil ya, karena pembahasannya sangat mendalam sekali. Untuk yang ketiga adalah bagaimana menurut pendapat Anda tentang perkuliahan online. Sebutkan sistem terbaik perkuliahan efektif di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi kampus pun itu juga masih ke dalam perusahaan ya, artinya dia menjalankan sebuah bisnis. Sama aja, artinya di tengah kondisi yang ada, mau tidak mau kampus pun beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, beradaptasi ini tentu beberapa ada yang dikorbankan ya, selain kita terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian. Saya yakin banyak pros and cons tentang pembelajaran online. Nah, itu pendapat kalian seperti apa sih? Pendapat kalian pribadi. Saya minta untuk menuliskan pendapat dengan sopan ya, jadi jangan barbar. Jadi pendapat yang sopan, efektif, santun, dan juga disertai dengan solusi terbaik. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa tuh sudut pandangnya gimana sih? Saya lebih puas kalau perkuliahan online dilakukan dengan aplikasi ini, misal sistemnya seperti ini, caranya seperti ini, dan sistem penilaiannya supaya tetap objektif adalah seperti ini. Itu kalian sampaikan aja di poin nomor 3 ya, supaya kami juga bisa, saya pribadi sih pengen tahu juga, oh berarti yang efektif seperti ini, oh yang dapat diterima mahasiswa itu seperti ini gitu. Untuk cara pengumpulannya sama, hampir sama yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang paling penting adalah dari semua soal, saya harap mahasiswa tidak ada yang sama ya, jadi tidak boleh ada jawaban yang sama persis. Karena beberapa soal dari saya juga soal pemikiran kalian masing-masing dalam memandang suatu hal. Itu kalian sampaikan saja, belajar berpendapat dan juga berpikir kreatif dan solutif. Itu poin utamanya. Jangan takut salah, tidak ada yang salah karena kita juga masih sama-sama belajar ya. Yang penting kalian sampaikan secara bahasa yang bagus, sopan, dan juga memberikan solusi lah di tengah literatur yang ada. Jadi saya akan menantikan sekali jawaban-jawaban dari kalian. Semua itu akan saya koreksi secara objektif ya, pastinya. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengerjakan untuk ujian tengah semester kali ini. Tetap konsentrasi dan berikan jawaban yang terbaik dari pikiran kalian masing-masing ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.